Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah ampuni kita dan tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan pada sesi kali ini, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Dan semoga ilmu kita membuahkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama kita mengatakan Ibnu Adam inil mu'min la yusbu ila khaifa wa in kana muhsina, bahwa seseorang mukmin itu senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah walaupun dia orang baik, walaupun dia telah banyak berbuat kebaikan. Wala yaslu an yakuna ila kadzalik, dan gak ada kondisi yang lebih tepat kecuali itu. Jadi gak ada kondisi yang tepat kecuali itu. Kenapa demikian? Karena innama yakhshallah min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Makanya ulama mengatakan al ilmu khasyah, ilmu itu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah firman Allah dalam surat Fatir ayat 28. Jadi semakin baik justru semakin takut. Tapi takut gak berdiri sendiri. Takut dibarengi dengan rasa harap. Maka terjadi keseimbangan. Dan itu kekuatan seorang mukmin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memiliki kondisi demikian. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, tim Imam Nawawi, para ulama, kaum muslimin, khususnya yang terzolimi di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, seringkali saat ingin berbagi faidah, faidah itu bisa ilmu, bisa hikmah, bisa pengalaman, hal yang bermanfaat gitulah faidah. Ada rasa bangga diri di awal, lalu berusaha dilawan, kadang menang, kadang masih kalah.
Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum, syukran wa jazakallahu khairan. Yaitulah peperangan antara hak dan batil dalam diri kita. Makanya kata Nabi SAW, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu orang yang berjuang melawan dirinya sendiri dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang nggak mudah. Tidak mudah. Dan itu harus trial and error. Makanya para ulama menasihati setiap orang yang ingin menulis buku hendaknya memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sampai dinasihatkan kalau setiap orang yang menulis buku, mulailah dengan hadis itu. Untuk apa? Untuk pengingat, untuk menasihati diri sendiri agar kita nggak lupa bahwa buku kita ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks buku, dan begitu juga dengan karya-karya yang lain. Dan upaya-upaya yang lain, setiap upaya, setiap karya hendaknya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk cari panggung. Bukan untuk cari panggung. Dan akhirnya kita mengangkat diri kita sendiri. Dan itu butuh waktu, butuh proses, butuh banyak isti'anah, banyak minta pertolongan kepada Allah. Dan intinya butuh mujahadatun nafs, butuh tazkiyatun nufus, butuh mengkondisikan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Bahkan bukan hanya itu, kita sering butuh lingkungan, butuh teman, butuh guru. Alhamdulillah. Ya, untuk mengingatkan kita tentang masalah itu. Terus berjuang, terus minta pertolongan dan segera istighfar dan taubat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada penanya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ulama, ustadz dan keluarga tim muhajir dan seluruh kaum muslimin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, seseorang menjadi problematik itu sebenarnya akar masalahnya ada di mananya? Ada di mananya menurut Islam? Dan apa kiat agar tidak menjadi seorang problematik? Karena terkadang kita sadar akan kekurangan diri sendiri namun bingung mengatasinya. Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Problematik kan sesuatu yang menimbulkan masalah ya. Jadi seseorang problematik itu orang yang suka buat masalah atau membuat masalah, sulit dipahami atau belum terselesaikan gitu loh. Jadi intinya bahwa ya itu kondisi kita semua. Itu konsekuensi jadi manusia, karena manusia dzuluman jahula. Dalam surat Al-Ahzab itu, innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu zalimnya tuh banyak banget dan bodohnya luar biasa. Nah, orang kalau banyak zalim dulu bodoh ya problematik. Jelas problematik. Makanya hadirin Allah muliakan, disitulah pentingnya jujur sama Allah dan minta pertolongan kepada Allah, lalu belajar. Karena masalahnya kan dzuluman jahula. Berarti solusinya ilmu dan keadilan. Ilmu dan keadilan. Karena masalah kita, jadi tabiat kita itu suka zolim dan gak ngerti gitu loh. Bodoh. Solusinya apa? Belajar. Terus berusaha adil dan objektif. Nah, kita tuh gak bisa adil dan objektif kalau gak punya ilmu. Jadi harus belajar dulu. Kan objektif tuh harus menyelesaikan sesuatu dengan data, dengan ilmu. Bukan dengan kepentingan, bukan dengan ego, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan interest atau kepentingan, tapi harus dengan ilmu. Nah, ilmunya itu dapat dari mana? Ya belajar. Jadi kalau ingin nggak jadi problematik, ya kita harus belajar terus. Jadi lifelong learner gitu loh.
jadi pembelajar sejati. Baru kita pelan-pelan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, nanti beralih tuh dari problematik jadi problem solver. Kita menyelesaikan masalah dan membantu orang menyelesaikan masalah mereka. Dan itu pun bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Hanya orang mati yang hidup, bukan hidup ya, yang nggak punya masalah. Itu pun masalah di dunia, nanti dia kena masalah lagi di alam barzakh. Kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi emang ini hidup tuh intinya masalah. Itu yang disampaikan Nabi SAW kan dalam hadis Tirmidzi. Hidup itu tuh berpindah dari satu masalah ke masalah kedua, lalu pindah ke masalah ketiga, pindah ke masalah keempat, dan seterusnya. Bahkan pas liburan pun banyak masalah. Gitu, udah setelah masa ini gue mau liburan. Gitu loh. Pas berangkat delay pesawatnya, masalah lah gitu. Gitu loh. Pesawatnya delay. Nggak tahu 6 jam delay. Gitu. Adanya cuaca buruk. Jadi itu tadi. Jadi liburan pun delay. Jadi pokoknya semua intima hidup tuh kayak masalah lah hadirin. Nah, gimana kita menghadapinya itu? Allah Ta'ala bisawab. Jadi ya itu tadi banyak. Lalu banyak istighfar, banyak taubat kepada Rabbul Alamin. Nanti Allah akan urai insyaallah ta'ala. Allah akan tolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Allah wa iyyakum. Izin bertanya, saya memiliki 2 teman yang mungkin secara zahir kelihatan baik dalam agama. Tapi yang satu sering ngeluh karena memang hidupnya sedang sulit ekonomi dan banyak ujian. Yang ujung-ujungnya suka minjem uang. Yang satunya lebih ke arah sombong karena pekerjaannya baik, memiliki suami dan anak yang baik. Di antara keduanya itu, mana yang harus saya pilih untuk berteman, Ustaz? Keduanya bikin capek jika harus didengarkan ketika cerita. Apalagi yang pertama, juga suka minjem uang. Jadi habis curhat minjem uang. Kebayang saya capek juga ngadepin itu. Gitu. Harusnya kan kita udah dengerin dikasih uang gitu ya. Ini udah dengerin minta uang kita, jadi double. Walau memang yang meminjamkan uang banyak keutamaan, tapi lelah jika terlalu banyak. Jazakallahu khair, barakallahu fikum, barakallahu. Hadirin Allah muliakan, ya gini loh, kenapa nggak win-win aja lah? Kita tetap temenin, tapi kita proaktif. Kita mewarnai, bukan diwarnai. Apalagi berarti kan penanya debitur ya, yang minjemin uang. Kan harusnya bargaining positionnya kuat, gitu loh. Gue kan minjemin asal lo diem, gitu loh kan. Insya Allah diem, masa dia tetap ngomong sih? Yang penting kan fulusnya. Bahkan kalau perlu lo diem, dengerin gue bicara. So ingetin bertakwa sama Allah. Lalu ini jangan jadi habit. Gue bantu lo sekarang, tapi jangan jadi habit, kesian. Nanti rusak karakter, rusak segala macam. Dan hutang tuh berat. Hutang tuh berat. Oh, mati syahid aja nggak menyelesaikan hutang, kata Nabi SAW. Jadi jangan gampang minjem uang. Kalau jadi kebiasaan bahaya. Jadi kita yang proaktif gitu loh. Jangan kita cuma dengar pasif, nggak enakan. Nah itu penyakit orang kita tuh pakai wuhnya tuh besar. Nggak bisa. Orang-orang berhasil itu salah satu kuncinya sering mengatakan tidak. Nah itu, nah, penyakit kita ini susah bilang tidak. Semuanya iya, dengerin. Maaf nggak bisa. Gue punya cerita nih, nggak bisa. Kalau mau curhat kepada Allah. Allah As-Sami. Gue nggak maha mendengar gitu. Gue pusing juga gitu loh. Nah kalau mau curhat kepada As-Sami aja yang maha mendengar. Gitu loh. Toh juga gue nggak bisa kasih solusi. Jadi coba dominan lah dalam kebaikan.
Terus yang sombong juga diingetin gitu loh. Jangan suka berbangga-bangga. Suami yang baik itu ujian, anak yang baik itu ujian. Kita punya suami yang baik, punya anak yang baik, nggak bisa bersyukur juga bumerang pada hari kiamat. Ngapain dibangga-banggakan? Punya suami yang baik itu kan artinya PR kita besar dalam syukur. Apalagi kondisi saat ini susah nyari suami yang baik. Jadi kalau dapat suami yang baik itu PR syukurnya besar. Jadi daripada kita cerita sana cerita sini, banggain sana banggain sini, lebih baik kita mulai mengerjakan PR syukur kita tersebut. Karena kalau PR itu nggak dikerjakan, dicabut sama Allah. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, adabku sangat pedih, dicabut nanti. Jadi lebih baik kita fokus mengerjakan PR syukur. Kalau punya suami atau anak yang baik. Jadi kita tuh saya sebagai teman harus mewarnai. Jangan diam aja, dengerin. Dan solusinya bukan apa aku tinggalin aja ya. Nggak harus tinggalin kok. Tapi pengaruhi. Gitu loh. Sampaikan yang benar. Dakwahi. Sesuai dengan kapasitas kita. Itu penting gitu loh. Sangat penting. Dan jangan habiskan waktu hanya dengar curhat sana curhat sini gitu. Kecuali benar-benar berfaedah atau benar-benar bermanfaat. Dan kita harus berani menghentikan pembicaraan. Ini kayaknya udah terlalu jauh. Kita balik lagi. Allah nanti nggak ridho sama kita. Kalau Allah benci sama pertemuan kita, repot kita. Dan kita bicara tentang iman, sesuatu yang nambah keimanan. Lalu kita bicara tentang amal soleh. Kita bicara tentang hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Lebih baik bicara tentang itu daripada nggak jelas. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu meridhoi, memberkahi, memberikan kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW, keluarga, Imam Nawawi, serta seluruh para ulama, Ustaz. Ustadz beserta keluarga, tim, serta Allah selalu melindungi saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Saya izin cerita kondisi saya seorang perempuan berusia 20-an tahun, lahir dari pasangan suami istri yang selalu bertengkar dalam kehidupan pernikahan mereka. Mereka bertengkar dari saya masih belum lahir. Kok tahu ini? Mungkin diceritain ya. Jangan suudzon dulu, mungkin diceritain. Mereka bertengkar dari saya masih belum lahir hingga sekarang dengan usia pernikahan sudah kepala 3. Saya sebagai seorang anak selalu merasa sedih dengan kondisi yang saya hadapi, terlebih lagi kedua orang tua saya selalu bertengkar dimanapun, yang mana sering dilihat oleh keluarga besar dan tetangga saya. Saya kasihan dengan papa saya karena pertengkaran itu dimulai dari mama saya suka memaki papa saya. Mama merasa bahwa papa tidak pernah baik ke mama. Padahal papa sudah berusaha yang terbaik yang ia bisa. Memang hingga sekarang papa belum mampu membelikan rumah untuk mama, tapi papa selalu memasak untuk mama. Oh, dimasakin ini lah dia. Antum pernah masakin istri nggak? Ya, Masya Allah ini. Tapi papa selalu memasak untuk mama dan keluarga, mencari nafkah dari pagi sampai malam. Masaknya kapan ya? Luar biasa ini loh. Mencari nafkah dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Senin. Mengantar berobat penyakit kronis mama, dan banyak hal. Papa juga tidak pernah selingkuh. Berusaha menyekolahkan anak-anaknya hingga selesai kuliah semua. Mama dan papa sudah bertengkar dari awal mereka menikah hingga sudah kepala 3 pernikahan. Kondisi pertengkaran kedua keluarga orang tua saya membuat kami anak-anaknya memiliki masalah mental dari depresi, gangguan kecemasan, dan ketakutan berlebih. Izin Ustaz, terkadang ketika mendengar kajian mengenai perempuan dikarenakan salah satu ciri perempuan yang kurang baik adalah kurang bersyukur. Saya suka khawatir dengan mama, saya takut beliau tidak masuk surga. Walaupun akhlak mama saya kurang baik, izin bertanya, bagaimana cara saya bisa husnudzon ke Allah mengenai kondisi saya dan keluarga?
Apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga saya? Saya mohon maaf jika sangat panjang. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah afana mimma talaha bi faddalana ala katsirin min khalaq tafdila. Yang pertama, ini nggak mudah jelas, dan ini pola yang sudah dibangun sebelum kita lahir, bahkan dari awal pernikahan. Lalu hendaknya kita, yang pertama harus kita lakukan, hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta pertolongan kepada Allah. Karena ini nggak mudah, sangat nggak mudah. Terus yang kedua, jangan sampai salah dalam men-set goal kita. Goals kita tuh bukan harus merubah mereka atau orang tua. Karena bisa jadi kita terpukul lagi kalau orang tua kita nggak berubah. Apalagi 30 tahun di sebuah pola, itu sangat susah. Bukan nggak bisa, tapi sangat susah. Jadi goals kita adalah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin dan menjadi anak yang berbakti kepada mereka berdua dan berusaha mengislah semampu kita. Adapun hasilnya serahkan kepada Rabbul Alamin, sehingga kita tuh nggak tertekan atau under pressure terhadap ekspektasi kita sendiri. Jadi islah, jadi itu tujuan terbesar kita islah dan islah. Bukan harus berhasil. Bukan di tangan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah pilih atau hamba yang Allah pilih. Itu yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Dan Allah berfirman menutup ayat tersebut, wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang mau menerima hidayah dan berhak mendapatkan hidayah. Jadi Allah nggak memberikan hidayah kepada, atau Anda nggak bisa memberikan hidayah kepada setiap orang yang Anda, atau kepada orang yang Anda cintai. Allah yang memberikan hidayah. Itu hal penting. Lalu yang berikutnya, jadilah penolong bagi ayah dan ibu kita. Unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Kenapa? Karena seringkali dalam hal seperti ini, hati ini lebih condong kepada yang terzalimi. Jadi kalau konteksnya ibu yang terzalimi, maka mayoritas anak itu akan menjadi pembela ibu gitu loh, dan akan berdiri bersama ibu dan benci sama ayahnya. Kalau ayah terzalimi, maka secara umum banyak anak akan berdiri bersama ayah dan membenci ibunya. Padahal Nabi kita SAW bersabda, unsur akhwaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Jadi baik yang zalim atau baik yang terzalimi dan yang zalim harus ditolong. Apalagi yang zalim dan terzalimi orang tua kita, yang di dalam diri kita mengalir darah mereka berdua. Jadi jelas, jangan kubu-kubuan. Kita harus di kubu ayah dan di kubu ibu gitu loh. Tolong yang zalim dan tolong yang terzalimi, sehingga utuh cara kita memandang rumah tangga kita atau keluarga kita. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau menolong yang terzalimi kita tahu caranya. Gimana cara nolong orang yang zalim? Kata Nabi SAW, cegah dia. Jadi cegah. Jadi ketika itu cegah ibu kita melakukan kezaliman. Kenapa? Karena sekali lagi istri yang durhaka sama suami, atau yang suara keras saja nggak dibenarkan, apalagi memaki, bahaya. Sekali lagi, istri yang seperti itu bahaya di dunia akhirat. Kalau sampai bentak-bentak suami, marah-marah sama suami, maki-maki suami, di dunia dia nggak akan tenang. Coba aja lihat, begitu seorang istri memaki suami, disitulah membuktikan detik itu dia nggak bahagia.
Karena kalau istri bahagia nggak mungkin maki-maki suami. Jadi kita belum bicara barzakh, kita belum bicara hari kiamat. Detik itu aja itu menunjukkan istri itu nggak bahagia, nggak tenang, nggak nyaman, dan seterusnya. Yang bicaranya bukan demikian. Jadi kita harus punya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita harus punya rasa iba ke ibu kita. Kasihan ibu kita nggak bahagia. Apalagi maki-maki depan keluarga, depan tetangga, itu kan berarti udah stadium akut, karena bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan tabiat manusia yang berusaha menutupi masalah rumah tangganya. Itu tabiat manusia kan demikian. Kamu ribut di depan orang. Kalau sampai ada pasangan atau ada orang caci maki suaminya di depan orang lain, maka itu udah stadium lanjut. Jadi tolong ibu kita juga harus kita tolong, kasihan gitu. Dan bisa jadi ibu kita lebih butuh pertolongan pada ayah kita. Kalau kita sabar, tenang, jadi mau dimaki-maki ayah kita tenang aja gitu. Kayak Nabi SAW, walaupun kasusnya beda, tapi lihat Nabi SAW ketika Aisyah mecahin piring depan para sahabat, itu kan kalau jelas kasusnya sangat berbeda. Aisyah nggak pernah caci maki Nabi SAW atau nggak pernah maki, dan itu pun gara-gara ada pemicu lain. Akhirnya Aisyah pecahkan piring, tapi kan isi mecahin piring depan publik atau depan banyak pihak, itu kan mengganggu marwah dari laki-laki, mengganggu marwah dari suami. Aisyah pecahkan piring, Nabi SAW biasa aja. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, qarat ummukum, ibumu lagi cemburu, udah lanjut. Gitu aja, simpel. Udah nggak usah terus dia, bukan ini Aisyah lagi cemburu. Nah, bisa jadi ayah kita seperti itu, tenang aja begitu, mau istrinya roll ke depan, roll ke belakang, lompat harimau segala macam, suami nggak ada isu sama sekali, tenang aja suaminya itu. Jadi bisa jadi yang paling perlu ditolong itu si istri, karena istrinya yang lose control, suami itu tetap tenang, nyaman gitu loh, nggak terpancing. Jadi kita seringkali terbesit bahwa yang harus kita tolong pertama kali yang dimarah-marahin. Enggak juga. Bisa jadi yang marah itu harus kita tolong, karena yang dimarahin tenang, nggak terpancing, bisa mengendalikan diri, sabar. Ada yang marah-marah sama ini dan yang dimarahin tuh tenang. Berarti kan yang sabar siapa? Yang dimarahin. Innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu ketika hentakan pertama. Kecuali kalau marah mengedukasi, itu beda lagi. Tapi kalau jelas-jelas marah emosi, marah meledak dan seterusnya, berarti yang perlu kita selamatkan atau tolong ya marah-marah, karena dia nggak sabar. Dan begitu nggak sabar, berantakan semua hidupnya. Dan sebaliknya yang sabar itu tenang. Wa anna nasra ma'as sabr, pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi hadirin Allah muliakan, seringkali kita salah kaprah dalam menilai kejadian dan atau pihak-pihak yang ada di hadapan kita. Jadi tolong ayah kita, tapi jangan lupa tolong ibu kita. Dan terus pelan-pelan sabar, ingetin. Dan bagus punya kekhawatiran kira-kira masa depan ayah dan ibu kita gimana, itu bagus banget. Sangat baik. Karena banyak orang hanya ingin menyenangkan orang tuanya di dunia dan lupa memikirkan akhirat orang tuanya. Apalagi di fase akhir kehidupan seseorang, kita harus kawal orang tua kita agar masa tuanya itu di atas iman, di atas tauhid, nggak melakukan kesyirikan, lalu bergantung kepada Allah, lalu akhlaknya dijaga, dan seterusnya. Itu sangat penting. Orientasinya akhirat, sehingga orang tua kita bisa husnul khatimah. Allah Ta'ala bisa. Dan memang hati-hati, jangan sampai wanita itu kufur nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ingin bertanya, kebingungan saya akhir-akhir ini, Ustaz. Sebelumnya saya sangat ingin menikah dan berdoa hampir di setiap sujud untuk meminta jodoh dengan doa yang spesifik dan minta dimudahkan menikah agar terjaga dan terhindar dari zina. Namun akhir-akhir ini saya jadi lebih lapang dada jika memang saya tidak ditakdirkan Allah punya pasangan di dunia ini. Pemikiran saya mungkin terjaga, pemikiran saya mungkin terjaga bukan hanya melalui pernikahan. Saya lebih sering berdoa minta dilindungi dari zina sampai meninggal. Karena itu saya jadi jarang dan lupa berdoa tentang jodoh. Kalau berdoa pun isinya tidak spesifik dulu, hanya minta dimudahkan menikah dengan jodoh yang Allah ridhoi agama dan akhlaknya. Apakah yang saya rasakan dan lakukan ini dibenarkan atau saya termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah berupa pernikahan? Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab. Terima kasih, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini juga berkaitan dengan hukum pernikahan kepada seseorang. Kita tahu ulama fikih menjelaskan bahwa hukum nikah kepada seorang itu berbeda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, bahkan ada yang makruh. Dan penjelasannya secara spesifik ada di dalam buku-buku fikih para ulama kita. Artinya kalau kita belum sampai derajat wajib dan belum sampai derajat wajib ya tidak harus dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan atau keuntungan atau keutamaan menikah bukan hanya tentang terjaga dari zina. Terjaga dari zina salah satu tujuan penting. Salah satu tujuan penting, bukan hanya itu. Bukan hanya tersebut. Bahkan di sebagian pasangan bukan jaminan juga. Ada banyak orang berzina dalam kondisi menikah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ada banyak keutamaan tentang pernikahan. Menjaga diri dari zina. Lalu bagi wanita mendapatkan pemimpin dalam hidupnya. Itu sangat penting. Khususnya, ini kan konteksnya perempuan ya. Konteksnya perempuan kan ini. Enggak disebutkan. Baik. Kalau perempuan mendapatkan pemimpin, kalau laki-laki ia mendapatkan ketenangan, litaskunu ilaiha, kata Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, agar Anda hidup tenang bersama dia. Dan itu hal yang sangat penting sekali bagi kehidupan laki-laki. Lalu mendapatkan sakinah, mendapatkan mawaddah warahmah dalam kehidupan, rasa cinta dan kasih sayang, itu memperbaiki kualitas hidup. Jadi bagi laki-laki mendapatkan ketenangan, bagi wanita mendapatkan ketenangan, mendapatkan pemimpin. Lalu lalu keturunan, bicara keturunan, jika memang Allah berikan keturunan, itu juga bagi suami dan istri. Lalu ini proses belajar untuk naik kelas sebagai seorang hamba dan seorang manusia. Kita tahu ketika rumah tangga itu dihadapi dengan iman dan ketakwaan, orang itu akan semakin matang. Orang itu akan semakin terlihat semakin berkualitas asal dihadapinya dengan iman dan ilmu. Jadi ini untuk upgrade kualitas hidup seseorang. Lalu bagi laki-laki tadi dia belajar menjadi pemimpin sejati dan dia semakin komplit sebagai seseorang, dan dia akan ajarkan istrinya, didik istrinya, mengatur segala macam itu, trickle down efeknya kemana-mana. Bagi wanita, dia mendapatkan sosok yang akan mengajarkan dia, mendidik dia, menghandle dia,
menjaga dia, itu kan luar biasa. Ini bukan hanya tentang zina, ini ada banyak faktor. Makanya kan kata Nabi SAW, faqad istakmala nisfa dinih. Bayangkan, barang siapa yang menikah dengan wanita yang solehah, dia telah menyempurnakan setengah agamanya, setengah agama. Bayangkan bobotnya itu bukan 1/10, bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%, 50% dari agama. Itu luar biasa. Lalu hendaknya dia bertakwa untuk mewujudkan setengah yang kedua. Jadi bobot pernikahan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu didudukkan ketika kita bicara tentang masalah ini. Bahkan sebagian para ulama klasik mengatakan, kalau saya hanya punya waktu beberapa puluh hari dalam hidup saya, atau dalam beberapa waktu dalam hidup saya, maka saya akan menikah karena saya tidak mau meninggal sebagai seorang single. Itu poin. Sekali lagi, ini bukan untuk semua orang. Ini ijtihad pribadi mereka. Ini pandangan pribadi mereka. Sebagaimana kita tahu, sebagian ulama nggak menikah ketika meninggal atau belum menikah. Seperti Imam Nawawi ketika wafat belum menikah. Syekhul Islam ketika wafat belum menikah. Tapi itu menunjukkan, dan mereka belum menikah bukan karena nggak mau, bukan karena benci, bukan mengatakan nggak penting, tapi mungkin ada segala urusan yang lebih besar yang mereka kerjakan. Tapi itu untuk menekankan ini amalan itu sangat penting, dan hendaknya kita sikapi dengan bijak. Jadi sekali lagi, bukan hanya tentang terjaga dari zina. Ada banyak cabang keimanan yang akan kita dapatkan ketika kita menikah. Kita belajar problem solving, kita belajar tentang bagaimana menghadapi wanita, adapun istri bagaimana menghadapi laki-laki, dan kita belajar kesabaran dalam pernikahan, belajar bersyukur dalam pernikahan, belajar qanaah dalam pernikahan. Ada banyak amalan hati yang kita pelajari dalam pernikahan, sangat banyak. Jadi itu yang membuat seseorang akan semakin baik dan kualitas agamanya semakin bagus. Allah Ta'ala misawab, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga penanya diberikan jodoh yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Allah itu dekat, bahkan lewat sepiring nasi yang mengenyangkan saudaramu. Hari ini, di tempat yang tidak kita lihat, bisa saja ada seorang ibu tunggal yang menyuapi anaknya dari olahan bahan pangan yang kita antarkan. Ada keluarga yang bersyukur kepada Robnya, karena lapar tergantikan dengan cukupnya pangan. Ada penuntut ilmu yang mengolah hantaran pangan itu menjadi hidangan yang dinikmatinya sebelum mengisi hari dengan rangkaian aktivitas yang bermanfaat. Sahabat, cinta Allah bisa diraih lewat langkah sederhana, seperti menghilangkan lapar satu keluarga di hari yang berat. Kita tidak perlu dikenal, cukup jadi bagian dari manfaat yang dirasakan. Bersedekah pangan mulai kepada lingkungan terdekat, atau insya Allah bersama Muhajir Project Peduli. Sedekah pangan yang diantarkan insya Allah berupa raih cinta Allah lewat sedekah pangan untuk saudara-saudara kita. Salurkan sedekah terbaik kita melalui